Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sukacita berjumpa lagi di dalam kasih Tuhan yang ajaib. Saudara, saya akan menyampaikan sesuatu yang luar biasa saat hari ini mengenai Daniel pasal 9 ayat 27, yaitu tentang dihentikannya korban-korban persembahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara menjumpai di dalam satu pelayanan, di dalam satu ibadah, di dalam satu kegiatan rohani, di mana di dalamnya tidak melibatkan persembahan, itu justru saudara jangan merasa sukacita, hore, gembira, tidak ada persembahan, dan lain sebagainya seperti itu, saudaraku. Sebab justru kalau satu ibadah, satu kegiatan rohani itu di dalamnya berpolakan bait suci, berteladan surga, itu justru pasti ada persembahan. Saudaraku, jadi bait suci itu pasti ada persembahan. Begitu masuk di dalam bait suci Allah, begitu masuk pintu gerbang bait suci Allah, itu benda pertama yang dilihat itu adalah mezbah korban bakaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini artinya apa? Di dalam setiap kegiatan rohani, di dalam setiap ibadah, di dalam setiap hamba Tuhan menabur firman, saudaraku, ini hal yang pertama yang harus kita lihat itu pasti ada pengorbanan. Baik dari pihak hamba Tuhan, saudaraku, itu berkorban waktu, tenaga, pikiran, saudaraku, kemudian juga berbagai macam hal. Kemudian orang-orang yang merasa terberkati oleh firman itu juga otomatis dia akan melihat mezbah korban bakaran. Hatinya akan terketuk, saudaraku, hatinya akan digerakkan untuk memberikan satu persembahan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Saudara, tetapi apa yang terjadi di masa antikris, saudaraku? Segala macam bentuk persembahan itu nanti akan dihentikan ketika masa antikris itu terjadi. Saudaraku, jadi kalau yang suka sekali dengan ibadah yang tanpa persembahan itu ya nanti ibadahnya setelah zaman antikris. Karena apa, saudaraku? Karena nanti pada saat zaman antikris itu ibadah nanti akan sangat dibatasi, sangat dilarang, saudaraku. Bahkan akan lari dari satu tempat ke tempat, dari satu pegunungan ke pegunungan, dari satu hutan ke hutan lain, saudaraku. Itu orang-orang yang tertinggal. Pada saat itu tidak ada ibadah. Maksud saya tidak ada persembahan. Karena ketika zaman antikris itu terjadi, ini Daniel pasal 9 ayat 27, segala macam korban itu akan dihentikan. Saudaraku, saya baca Daniel pasal 9 ayat 27. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelian dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Saudara, jadi pada pertengahan sabat terakhir Daniel itu, pada pertengahan 7 masa itu akan datang yang membinasakan. Yang membinasakan ini siapa, saudaraku? Adalah antikris. Ini yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-15. Ketika pembinasa keji itu berdiri di bait suci, maka hendaknya orang Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Yang di peranginan tidak usah turun, yang di ladang tidak usah pulang. Matius pasal 24 ayat 15 sampai 17. Saudaraku, jadi pada zaman antikris ini nanti segala macam bentuk persembahan kasih itu akan dihentikan, tidak diperbolehkan. Nanti segala sesuatu akan diukur, saudaraku, dengan angka nilai jual beli. Saudara perhatikan baik-baik. Jadi segala macam persembahan pada zaman antikris ini akan dihentikan. Tidak ada lagi kasih, tidak ada lagi pengorbanan.
semuanya akan diperhitungkan dengan angka-angka yang berkaitan dengan jual beli. Jadi kalau ada orang yang sekarang ini senang sekali dengan kalau ada kegiatan rohani, ada persekutuan, ada kebaktian, ada pemberitaan firman, oh tidak ada persembahan, wah senang sekali saudaraku. Itu ciri ibadah masa antikristus nanti begitu, nggak ada persembahan saudaraku. Itulah ciri ibadah di masa antikris, karena pada saat itu memang nanti persembahan itu sudah dihentikan. Kebaktian-kebaktian nanti akan sangat dibatasi, bahkan dilarang saudaraku oleh penguasa tunggal saat itu, yang namanya antikris yang duduk di bait suci. Matius pasal 24 ayat yang ke-15. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi pada saat itu saudaraku segala macam persembahan, saudaraku, tidak akan ada lagi kasih, tidak akan ada lagi pengorbanan. Semuanya diperhitungkan dengan angka-angka jual beli. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi saudara, pada saat itu pula Tuhan menyatakan di dalam Wahyu pasal 11 ayat yang ke-1 dan ke-2, saudaraku, ini mezbah Tuhan memang akan diangkat, mezbah korban bakaran. Mezbah korban bakaran itu merupakan perlambang dari kegiatan persembahan-persembahan yang dilakukan oleh jemaat-jemaat, saudaraku. Ini menjelang, sesaat menjelang masa antikris itu terjadi, saudaraku. Itu memang mezbah korban bakaran dalam bahasa Wahyu pasal 11 ayat yang ke-1 dan ke-2, itu mezbah korban bakaran. Mezbah di sana ditulis sebagai tusiasterion, bukan mezbah dupa ya, ini Wahyu pasal 11 ayat 2 ini. Kalau mezbah dupa itu seperti Ibrani katakan, Rasul Paulus katakan itu tumiasterion, mezbah emas, mezbah dupa itu tumiasterion. Tapi Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2 saya akan bacakan. Kalau nanti pada saat menjelang masa antikris itu memang persembahan itu akan di-stop, dihentikan. Korban-korban tidak boleh ada lagi. Persembahan-persembahan apapun nggak boleh ada lagi. Persembahan kepada Tuhan apapun nggak boleh ada lagi. Itu perintahnya antikris. Saudaraku, semua akan ditukar, saudaraku, akan dinilai dengan perhitungan jual beli, dengan perhitungan digit-digit angka jual beli. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu perhatikan baik-baik. Ini Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2 saya bacakan. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Ayat 2, tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Di ayat 1 ini dikatakan, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah. Mezbah ini ditulis dalam bahasa asli ditulis sebagai tusiasterion. Ini murni, artinya adalah mezbah korban bakaran. Mezbah tempat persembahan, tempat mempersembahkan kambing domba yang disembelih. Saudaraku, bukan tumiasterion. Kalau tumiasterion itu mezbah dupa, tempat mempersembahkan ukupan, membakar kemenyan ukupan, harum-haruman, saudaraku, bau-bauan yang harum bagi Tuhan di ruang kudus. Saudaraku, tetapi mezbah yang diangkat di Wahyu pasal 11 ayat 1 ini adalah tusiasterion, artinya mezbah korban bakaran. Pada saat itulah, saudaraku, itu memang oleh kehendak Tuhan juga, karena nanti pelataran itu semuanya akan diinjak-injak oleh antikris, saudaraku, maka mezbah korban bakaran, korban Kristus itu akan diangkat. Saudaraku, tidak diberlakukan lagi. Maka orang yang mati di masa antikris itu, dia nanti yang tetap percaya kepada Yesus itu ibaratnya menebus dengan darahnya sendiri. Dia akan mati oleh karena
kesetiaannya membela nama Yesus, tapi dia mencucurkan darahnya sendiri, mempertahankan imannya dan dibunuh oleh antikris. Saudaraku, ini konsekuensi pada masa antikris. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi yang saya sampaikan pada saat ini adalah bahwa nanti pada zaman antikris, saudaraku, ini persembahan akan dihentikan. Saudaraku, ini secara peraturannya nanti akan dijalankan oleh antikris, yaitu penguasa tunggal dunia yang menguasai pada saat itu, yang dinyatakan di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-15 itu sebagai pembinasa keji yang berdiri di bait suci. Dan lama dari masa antikris ini, kitab Wahyu menuliskan 4 kali, saudaraku, 1260 hari atau 3,5 masa atau 42 bulan. Saudaraku, atau 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. 4 kali Alkitab menuliskan, ditambah dengan nubuatan di dalam Daniel pasal 9 ayat 27 ini, saudaraku, pertengahan 7 masa itulah, saudaraku, nanti pembinasa keji itu nanti akan muncul, saudaraku. Jadi 5 kesaksian ini merupakan satu kesaksian yang sangat aktual, sangat valid, dan tidak bisa dibantah. Kalau masa antikris itu lamanya adalah 1260 hari lamanya, atau 3,5 tahun, saudaraku. Dan pada saat itu, saudaraku, maka segala macam persembahan itu akan dihentikan, saudaraku. Tidak boleh lagi persembahan kepada Tuhan, tidak boleh lagi menyelenggarakan satu pertemuan, satu ibadah, saudaraku, kemudian persembahan kepada Tuhan, kepada mezbah Tuhan, itu tidak akan diperbolehkan. Nanti yang ada, saudaraku, bukan pengorbanan lagi, tapi semuanya dinilai dengan, saudaraku, perhitungan angka-angka jual beli. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan baca Wahyu pasal 13 ayat 16 sampai 18. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi nanti, saudaraku, karena segala macam pengorbanan itu dihentikan, tidak boleh persembahan kepada Tuhan lagi. Bahkan ibadah-ibadah nanti akan dihimpit. Untuk beribadah kepada Yesus nanti orang harus lari dari satu tempat ke tempat lain, saudaraku, mencari tempat-tempat yang tersembunyi, yang aman di hutan-hutan dan lain sebagainya, dan akhirnya nanti juga ketangkap, saudaraku. Itu, saudaraku, di sana tidak ada persembahan lagi. Karena semuanya di dalam pelarian, di dalam mempertahankan iman. Sekalipun pada saat itu di bumi disertai juga, saudaraku, dikuatkan imannya anak-anak Tuhan itu oleh kehadiran 2 saksi surgawi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi saat ini selama persembahan itu masih diperbolehkan, saudaraku, selama masa antikris itu belum terjadi, hendaknya saudara mengerti kalau di tengah-tengah suasana ibadah, suasana menabur firman, saudaraku, sekalipun itu ibadah online, saudaraku, sebab, saudaraku, ibadah kepada Tuhan itu bukan persinggungan fisik badan loh, saudaraku, bukan seperti orang pacaran. Kalau orang pacaran itu harus peluk-pelukan, harus bersinggungan daging dengan daging, menjadi enak, saudaraku. Kalau ibadah bersekutu dengan Tuhan, saya menaburkan firman itu jarak jauh bisa. Saya di Yogyakarta, orang di Amerika menerima benih firman yang saya sampaikan ini bisa. Saudaraku, saya menaburkan firman dari Jogja, orang di Medan sana
menerima benih firman ini juga bisa. Kalau orang pacaran nggak bisa begitu, saudaraku. Ini bedanya, saudaraku. Oleh karena itu, saudaraku, ini juga satu rahasia dulu, saudaraku. Kalau Maria itu dulu mengandung oleh karena kuasa Roh Kudus, bukan karena persinggungan daging antara laki-laki dan perempuan, tetapi karena kuasa Roh Kudus. Demikian pula, saudaraku, saat ini, saudaraku, melalui firman yang ditaburkan oleh hamba-hamba Tuhan yang diurapi, saudaraku, baik melalui ibadah online. Sekali lagi, ibadah itu sekarang karena mengikuti perkembangan zaman yang menuntut harus sedemikian, saudaraku. Dengan adanya COVID, kita dicelikkan oleh Tuhan bahwa peribadatan itu, saudaraku, harus bisa terjadi, terlaksana, tidak hanya sekedar kumpul-kumpul kemudian gepok senggolnya daging, persinggungan daging. Ini bukan, saudaraku. Itu malah, saudaraku, tidak seperti pacaran orang ibadah itu, saudaraku. Kalau pacaran itu, saudaraku, harus ada singgungan daging, saudaraku. Harus ada singgungan, persinggungan, sentuhan-sentuhan daging, saudaraku. Tetapi, saudaraku, ibadah itu sentuhan-sentuhan rohani. Dari jarak jauh pun saya bisa menyentuh, saudaraku, rahim hati saudara. Ini bahasa rohani loh, saudaraku. Dengan firman yang saya sampaikan, saudara akan dibuahi Roh Kudus, mengandung Roh Kudus. Itu artinya apa, saudaraku? Melahirkan kebaikan, kesucian, sukacita, dan akhirnya melahirkan karya-karya besar dalam hidupmu. Bahkan untuk membentuk sidang mempelai wanita anak domba Allah ini, karena ini nanti terdiri dari segala macam suku, bangsa, bahasa, dari berbagai macam organisasi gereja, saudaraku, ini kita harus menggunakan fasilitas seperti ini. Tidak mengandalkan persinggungan daging ini, saudara. Kalau persinggungan daging, namanya ibadah itu harus ketemu, harus bisa saling salam-salaman, saudaraku. Saudaraku, di akhir zaman karena tuntutan dunia ini semakin begitu canggih, saudaraku. Kita menaburkan firman bisa jarak jauh. Kita melayani orang bisa jarak jauh. Mendoakan orang bisa jarak jauh, saudaraku. Berulang kali saya mendoakan orang yang sakit corona sembuh, saudaraku. Saya beritahu ya, saudaraku, corona itu bukan sesuatu yang harus saudara takuti. Kalau saudara berani, saudara kena pun nanti saudara akan sembuh. Itu tidak terlalu berat bagi Tuhan untuk menyembuhkan. Tetapi kalau pikiran saudara sudah down, saudara sudah mengalami satu stressing yang berat ketika dinyatakan positif corona, saudara kemudian stres, down, itulah yang membuat nanti menjadi parah. Tetapi kalau saudara berani melawan, itu penyakit corona itu betul-betul, saudaraku, bisa ditaklukkan dalam nama Yesus. Saudaraku, jangan takut yang dinyatakan positif corona. Lawan dalam nama Yesus, saudaraku, itu akan kalah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi berulang kali saya mendoakan orang-orang yang kena corona, kena penyakit macam-macam, jarak jauh, saudaraku, itu bisa sembuh. Saudaraku, dan ini betul, saudaraku. Jadi, saudaraku, pelayanan ini bisa dilakukan tidak hanya persinggungan daging, saudaraku. Beda dengan pacaran, saudaraku. Pacaran duniawi itu harus singgungan daging, kemudian semakin terjadi rasa nikmat dan lain sebagainya. Tetapi pelayanan roh, namanya roh ini tidak harus bersinggungan jarak jauh. Dari Jogja, yang di Papua pun terasa, saudaraku. Yang di Aceh, yang di Medan, saudaraku, bisa merasakan sukacita ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi selama persembahan itu masih diberlakukan, hendaknya saudara mengerti, karena setiap kali ada peribadatan, setiap kali ada ibadah yang di dalamnya ada kuasa Roh Kudus, maka saudaraku, kalau saudara melihat bait suci, kalau seseorang itu masuk bait suci Allah, maka yang pertama dia lihat adalah mezbah kurban bakaran. Oleh karena itu, saudaraku, jangan heran kalau di dalam pelayanan itu memang hamba Tuhan seringkali bukan menyodor-nyodorkan ya, saudaraku. Memang ini satu etika surga, saudaraku. Kemudian ada rekening persembahan, itu wajar, saudaraku, karena memang
untuk berjalannya satu pelayanan. Bahkan mezbah korban bakaran itu, saudaraku, letaknya itu setelah pintu gerbang, saudaraku. Di dalam peribadatan sistem surga, sistem tabernakel, saudaraku, seseorang itu begitu masuk pintu gerbang bait suci Allah, itu kemudian benda pertama yang akan dilihat itu adalah mezbah korban bakaran. Saudaraku, artinya apa? Di dalam setiap peribadatan, kalau saudara itu melihat kantong kolektor, kotak persembahan, melihat rekening persembahan, saudara jangan menjadi alergi. Itu memang mezbah yang disediakan oleh pelayan-pelayan Tuhan supaya pelayanan itu bisa berjalan, dan itu mezbah Tuhan, saudaraku. Sebelum persembahan itu dilarang. Kalau saudara ingin ibadah yang tanpa persembahan, ya nanti masuklah di masa antikris, nanti nggak ada persembahan. Di sana nanti saudara bisa beribadah dari satu tempat ke tempat lain, lari dari satu pegunungan ke pegunungan, dari satu perbukitan, dari hutan ke hutan lain, itu nggak pakai persembahan, saudaraku. Mempertahankan nama Yesus pada saat zaman antikris itu nanti nggak pakai persembahan. Ya beribadah juga, saudaraku. Itu ibadahnya pada zaman antikris nanti, saudaraku. Ibadah dalam suasana dikejar-kejar, ditekan-tekan, dan nanti akhirnya ketangkep. Saudaraku, jadi demikian kiranya Tuhan memberikan kepada saudara roh hikmat dan wahyu. Saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara meskipun di masa pandemi, masa sulit, masa menjelang kegerakan kitab wahyu, dalam nama Tuhan Yesus saya doakan saudara supaya diberkati oleh Tuhan. Jalan-jalan berkat bagi usahamu, jalan-jalan kesembuhan untuk organ-organ tubuhmu yang mengalami kerusakan-kerusakan dan sakit penyakit. Jalan-jalan kemenangan bagi saudara yang sedang menghadapi sakit penyakit apapun. Saudara, sekali lagi, dengan virus corona saudara jangan takut. Lawan dalam nama Yesus, saudara akan menang. Kalau saya ngomong begini bukan saya ngomong saja, saya berani membuktikannya, saudaraku. Kiranya Tuhan memberkati saudara dengan kuat kuasa Roh Kudus, dengan hikmat dan wahyu. Salam penuaian, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.